Alo, Frances. Thế có người chú ngồi tên Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan webinar serial Eranya Talks. Hari ini kita akan bahas tentang web application firewall. Jadi stay tune terus dan jangan lupa namanya diganti dengan nama underscore instansinya supaya kita bisa tahu teman-teman yang sudah join hari ini asalnya dari mana gitu. Dan jangan lupa juga nanti akan ada uh, hadiah berupa saldo e-wallet untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang menarik. Nanti kalau menang kita akan kasih hadiahnya dan nanti di akhir acara juga kita akan bagikan feedback form untuk diisi supaya bisa mendapatkan e-certificate gitu. Oke. Kemudian nanti untuk sesi hari ini kita akan upload di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung dan tidak mau terlewat atau butuh bahan presentasinya, jangan khawatir. Nanti kita akan informasikan eh, YouTube-nya gitu, link YouTube atau materinya hari ini gitu. Oke, karena sudah waktu menunjukkan sudah jam 2 siang, saya buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, rekan semuanya di sini, peserta webinar Eranya Talks yang sudah bergabung pada hari ini. Senang sekali saya Anissa Kurnia dapat bertemu dengan Anda semua dalam webinar Eranya Talks dengan tema Boost Application Security and Continuity with Web Application Firewall. Pada hari ini kita akan ditemani oleh Mas Septo Redwir selaku Cloud Engineer dari Eranya Cloud. Dan kita akan sama-sama mengupas tuntas apa sih itu Web Application Firewall atau yang biasa kita sebut WAF dan fungsinya apa untuk memproteksi atau menambah keamanan aplikasi atau web Anda. Jangan lupa juga tadi saya juga sudah mengingatkan atau mengajak juga untuk Bapak atau Ibu atau teman-teman semua untuk aktif bertanya karena akan ada hadiah berupa saldo e-wallet untuk pertanyaan menarik eh, dan pertanyaannya nanti bisa ditulis dengan format nama underscore instansi kemudian underscore pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Mas Septo untuk memaparkan mengenai web application firewall. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan semuanya telah meluangkan waktunya untuk bisa berpartisipasi di sesi webinar kita kali ini. Mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Mbak Anissa bahwa sesi kita kali ini cukup menarik karena yang kita bahas mengenai web application firewall, di mana tajuk dari sesi webinar kita kali ini itu mengenai boost application security and continuity with web application firewall. Oke, nah mungkin sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah cukup mengetahui apa itu web application firewall, bagaimana cara bekerjanya, kemudian mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya juga sudah pernah mengimplementasikan nih WAF sebelumnya di perusahaannya masing-masing atau mungkin bareng sekedar testing dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin untuk
menyamakan persepsi kita agar baseline kita sama, kita coba recall lagi terkait apa itu web application firewall dan lain sebagainya. Oke. Apa sih web application firewall itu, atau yang biasa juga disingkat web application firewall, WAF. Nah, web application firewall itu sebenarnya adalah komponen penting dari keamanan cyber yang modern, di mana di era digitalisasi sekarang itu sesuatu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan cyber security itu sangat-sangat menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita implementasikan, dan menjadi salah satu concern kita dalam berbagai upaya untuk menjaga web aplikasi kita, menjaga environment kantor kita agar tetap aman. Nah, web application firewall atau WAF itu dirancang secara khusus untuk melindungi aplikasi web kita dari berbagai macam serangan. Ya, nggak seperti firewall tradisional pada umumnya yang bekerja di network layer atau layer 3 atau layer 4. Tapi WAF ini dia bekerja di application layer atau layer 7. Yang mana nantinya WAF itu akan beroperasi dengan cara memonitoring, kemudian mengkontrol web traffic masuk ataupun keluar secara real time. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan WAF itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan berbasis web nih. Jadi segala macam kerentanan itu akan dicoba untuk di-analyze strukturnya, dan segala macam konten yang ada di setiap web request itu akan didetek oleh WAF agar setiap percobaan yang sekiranya malicious atau mencurigakan untuk mengeksploitasi kerentanan kita nih, kerentanan di web kita itu bisa kita handle dengan baik gitu. Nah, keuntungannya apa? Tentunya dengan kita menggunakan WAF, kita dapat dengan lebih mudah memberikan respon cepat. Sehingga ketika ada kerentanan-kerentanan baru yang terjadi atau potential attack yang sekiranya nanti akan mengarah ke web application kita, itu bisa dilindungi secara langsung gitu. Nah, jadi bagaimana caranya WAF itu bekerja gitu kan? Setelah kita mengetahui apa itu WAF, ternyata WAF itu merupakan salah satu komponen penting di dunia cyber security untuk mengamankan web aplikasi kita. Tapi bagaimana cara dia bekerja gitu? Nah, cara kerja dari suatu WAF itu sendiri, karena dia merupakan critical komponen penting dalam mengamankan aplikasi kita. Nah, WAF itu akan bekerja untuk melindungi web aplikasi kita dari berbagai macam serangan berupa web based. Nah, WAF ini akan beroperasi nih sebagai dinding atau tembok yang akan melindungi antara aplikasi kita atau web aplikasi kita dengan berbagai macam potensi serangan. Itu nanti setiap traffic yang masuk, entah itu normal ataupun malicious traffic sesuai pada gambar yang ada di slide, itu akan dimonitor dan kemudian difilter, entah itu incoming ataupun outgoing dari sisi HTTP dan HTTPS traffic. Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa WAF itu beroperasi di application layer gitu. Jadi dia akan berfokus kepada bagaimana suatu traffic itu melalui WAF kemudian bisa dilewatkan ke origin server. Nah, pada dasarnya WAF itu bekerja dengan cara menginspeksi setiap request yang ada, setiap request. Jadi setiap kali kita selaku user mungkin kita mengakses let's say Facebook, itu berupa paket ataupun request-request yang ada. Jadi setiap page atau setiap konten itu akan di-request. Nah, request-request yang mengarah ke web aplikasi kita setelah dia dimonitor oleh WAF itu akan dianalisa. Dianalisa kemudian dilihat pattern-pattern yang ada. Nah, apakah pattern-pattern itu atau pola-pola itu sesuai nih dengan karakteristik suatu jenis serangan. Nah, suatu jenis serangan itu nggak mungkin kan kita hafal. Nah, biasanya itu pasti ada standar-standarnya. Nah,
Dari situlah kenapa cara kerja WAF ini sebenarnya cukup menarik, karena itu akan sits between user kemudian origin server seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, WAF itu mempunyai 3 tipe atau 3 jenis ya, 3 jenis. Karena kenapa WAF itu sebenarnya punya 3 jenis atau 3 tipe? Karena kita perlu mengetahui nih, kita selaku pemilik usaha atau pemilik bisnis atau selaku developer web application, kita perlu tahu tipe WAF mana yang lebih cocok atau lebih sesuai dengan kebutuhan security yang akan digunakan oleh web aplikasi kita, gitu. Nah, di antara dari tipe-tipe WAF ini sendiri itu ada 3. Yang pertama network based WAF, yang kedua host based WAF, yang ketiga cloud based WAF. Nah, network based WAF itu pada umumnya itu dia berfungsi di network layer. Dia akan menginspeksi seluruh paket incoming dan outgoing atau traffic yang masuk ataupun keluar dari ataupun ke web aplikasi kita. Nah, ketika itu semua difilter ataupun diinspeksi oleh network based WAF, dia akan menganalisa paket header. Jadi beda nih yang dianalisa sama network layer network based WAF ini karena dia di sisi network layer. Sorry, ini ada coret-coretan. Oke. Nah, setelah dia menginspeksi dan menganalisa setiap paket header yang masuk ataupun keluar dan mengarah ke web aplikasi kita, rules yang sudah kita set sebelumnya akan diterapkan ketika dia sudah sudah selesai mengidentifikasi dan memitigasi setiap potensi serangan yang terjadi. Seperti itu. Itu yang pertama, network based WAF. Yang kedua, host based WAF. Nah, host based WAF ini lebih menarik lagi karena dia akan diinstalkan di web application server kita itu sendiri gitu. Dia tidak di luar web server, tidak juga di sisi application layer gitu, tapi dia di server level. Sehingga apa yang terjadi? Kemampuan yang ditawarkan oleh host based WAF ini lebih spesifik. Jadi kita bisa menentukan nih security policy apa yang lebih cocok dengan berbagai macam web aplikasi kita yang ada di server kita itu sendiri. Nah, let's say misalnya gini, kita punya satu VM. Nah, sometimes karena beberapa alasan mungkin kita menggunakan satu server production itu untuk beberapa web aplikasi di dalamnya. Kita buat virtual host, ada web A, web B, web C. Ya kan? Tapi behavior dari user yang akan mengakses web itu pastinya akan berbeda-beda. Nggak bisa kita pukul sama rata. Artinya, setiap security policy atau rule set yang ada kita nggak bisa terapkan secara global untuk ketiga web aplikasi tersebut kan. Nah, dengan kita menginstalasi host based WAF, entah itu dia berupa agent atau berupa klien, nah kita bisa mengkustomisasi hingga di server level gitu untuk tiap web aplikasi yang kita miliki. Misalnya, oh di web app kita yang pertama yang A itu kemungkinan DDoS-nya kecil. Oh, di web app kita yang kedua itu ada kemungkinan user agent-nya atau bot yang nantinya akan mengakses lebih tinggi. Mungkin web app kita yang kedua itu memiliki fungsi redeem voucher dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin kita perlu implement security policy menggunakan reCAPTCHA dan lain sebagainya. Atau web app kita yang ketiga mungkin punya beberapa parameter yang sekiranya mungkin kita perlu exclude nih dari WAF gitu. Jadi nggak ada beberapa hal yang perlu kita jadikan concern gitu. Nah, makanya kita kadang perlu beberapa pilihan ini gitu. Itu host based WAF. Nah, yang ketiga itu cloud based WAF. Nah, cloud based WAF ini itu lebih menarik lagi. Karena apa? WAF ini di-host oleh cloud service provider, contohnya eranya cloud. Nah, apa sih keuntungan dari cloud based WAF ini? Gitu. Cloud based WAF ini memiliki keuntungan yang lebih menarik karena apa? Kemudian yang ditawarkan oleh cloud based WAF itu sangat menarik. Seperti apa? Contohnya scalability,
kemudian kemudahan kita nih selaku pemilik usaha atau mungkin kita sebagai developer web application untuk mendeployment. Jadi kita nggak perlu repot-repot, saya perlu purchase appliance untuk WAF, saya harus install WAF-nya di sini, harus ini, harus itu. Itu dimudahkan oleh penyedia layanan seperti itu. Nah, kemudian juga salah satu keuntungannya apa ketika kita menggunakan cloud-based WAF? Cloud-based WAF itu salah satu keuntungannya pasti centralized management, itu yang kita harapkan. Nggak mungkin ketika kita punya beberapa web aplikasi, kemudian kita perlu klik sana sini, dan itu pastinya nanti akan jadi repot kan, karena banyak hal yang perlu kita perhatikan di satu dashboard yang ada gitu. Nah, jadi itu lebih ideal untuk perusahaan-perusahaan yang mengutilisasi layanan aplikasinya secara cloud-based gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan cloud-based WAF ini, memproteksi beberapa aplikasi ataupun server itu lebih mudah. Karena apa? Karena ada threat intelligence yang nantinya akan secara efektif mengidentifikasi dan memblok serangan-serangan secara langsung gitu. Jadi nggak perlu kita mungkin sometimes kita perlu apply rule set-nya yang baru, atau kita perlu update secara manual rule set-nya dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sebenarnya udah ada predefined rule set kalau misalnya yang kita pilih cloud-based WAF gitu. Jadi pasti dari 3 tipe WAF ataupun 3 jenis WAF ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu salah satu concern yang perlu kita ketahui dulu nih sebelum kita ingin memboosting application security kita agar web application kita itu lebih reliable dan available lah untuk diakses oleh seluruh orang gitu. Nah, fitur WAF itu pada umumnya ada 3 juga. Dari rangkuman yang saya coba buat, yang kita coba bahas ini ada 3. Yang pertama, WAF itu memainkan peranan penting dalam mengelola akses kontrol secara granular ya. Jadi perusahaan itu atau kita bisa membuat perusahaan kita itu menentukan traffic mana yang bisa kita allow, traffic mana yang bisa kita deny, berdasarkan apa? Berdasarkan IP address, lokasi geografisnya, kemudian user agent-nya apa. Nah, itu sebenarnya 3 hal tadi, itu jika kita perhatikan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya mungkin ada yang sudah tahu bahwa ketika kita mengakses suatu website, informasi kita itu sebenarnya sudah ada gitu, entah itu kita IP address-nya apa, user agent kita apa, browser kita apa, mau rekan-rekan semuanya menggunakan mobile, desktop, PC dan lain sebagainya, itu pasti ada gitu. Terkecuali mungkin rekan-rekan semua menggunakan aplikasi Do Not Track, Privacy Badgers atau dan lain sebagainya. Nah, tapi pada intinya setiap kita melakukan surfing di browser, semua informasi itu ada. Nah, dengan fitur-fitur WAF yang pada umumnya ada ini, selaku pemilik usaha atau developer web application, kita bisa menentukan nih, oh ini IP address ini nggak boleh, oh ini lokasi geografis ini nggak boleh. Mungkin kita nggak mau orang luar negeri misalnya, let's say Singapura akses ke web kita, oh mungkin kita nggak mau orang yang dari region Chinese buat akses kita. Itu bisa aja kita buat seperti itu. Nah, atau mungkin ada beberapa user agent karena bisa aja user agent itu sebenarnya dimanfaatkan oleh bot nih. Bot itu apa? Bot yang nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang mencurigakan nantinya gitu. Nah, itu bisa kita batasi menggunakan fitur-fitur WAF yang sudah ada gitu. Nah, yang kedua itu WAF biasanya sudah ada extensive set dari predefined rule set-nya itu. Jadi setiap WAF yang nantinya kita subscribe atau kita pilih, entah itu dia network based,
host based ataupun cloud based itu pasti ada predefined security rules atau rule set atau aturan yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan, misalnya Era di sini. Nah, predefined security rules itu kita harus perhatikan apakah dia comply atau bagaimana rules itu dibuat, apa tujuan rules itu dibuat, itu kita perlu perhatikan. Apakah nantinya itu juga cocok untuk web aplikasi yang akan dipasang WAF ini gitu. Nah, pada dasarnya rule set ini sendiri itu dibuat itu untuk tujuannya untuk mengidentifikasi dan memblokir serangan-serangan yang sudah cukup umum lah di luar sana. Misalnya apa? Mungkin SQL injection, cross-site scripting, remote file inclusion, atau mungkin dia cuman sekedar enumeration dan lain sebagainya gitu. Jadi pada dasarnya predefined security rules itu pasti ada gitu. Karena serangan-serangan itu pada umumnya kategori itu sama, tapi cara atau bagaimana metode serangan itu dilakukan itulah yang berbeda gitu. Makanya biasanya sudah ada predefined security rule set di setiap WAF yang ada gitu. Nah, yang terakhir, fitur WAF yang pada umumnya pasti ada itu adalah advanced logging ataupun monitoring. Nah, tujuannya apa? Kita sebagai selaku pemilik usaha atau administrator web atau developer web application pasti ingin tahu tanpa kita harus meluangkan waktu 24/7 untuk memperhatikan web kita, apakah web kita ada malicious activity, ada potential attack, tanpa kita perlu memperhatikan itu secara konstan. Nah, biasanya sudah ada alerting dari WAF itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu fitur WAF yang pada umumnya pasti ada. Gitu. Nah, dari itu semua, pasti dong kita perlu mengetahui key aspek dan benefit kita menggunakan WAF itu apa gitu. Jangan sampai ya kita menggunakan WAF, kita nggak tahu kunci yang kita cari dari WAF itu apa gitu. Jangan sampai kita sebenarnya web aplikasi yang kita miliki itu nggak menghandle sensitif data gitu. Misalnya di situ nggak ada proses login, proses record database atau CRUD ya, create, read, update, delete, atau ada proses apapun lah. Jadi mungkin itu cuman single page application SPA, artinya di situ kita nggak perlu sebenarnya kan taruh WAF itu. Nah, tapi karena kita nggak tahu apa sih aspek kunci kenapa kita perlu WAF, benefitnya apa kita menggunakan WAF, cuman sekedar kita mau pasang WAF gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya itu nggak efektif dong yang sudah kita keluarkan gitu kan. Nah, dari situ apa aja nih aspek dan benefit ketika kita memilih suatu WAF gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan pastinya threat detection and prevention gitu. Kita perlu tahu WAF ini bisa mendeteksi dan mencegah berbagai macam serangan atau tidak. At least meminimalisir resiko vulnerability itu terjadi di sisi web aplikasi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, application layer protection. Ketiga, customizable security rules. Itu perlu kita ketahui bahwa bisa nggak sih sebenarnya dari predefined security rule set ini yang sudah sebelumnya dibuat oleh penyedia layanan, kita customize atau mungkin kita create yang baru agar lebih comply, lebih compatible atau lebih sesuai dengan kebutuhan web aplikasi kita. Karena nggak mungkin kita mengikuti secara utuh apa yang sudah ditetapkan oleh cloud service provider atau penyedia layanan gitu kan. Pasti kita ingin itu comply dengan web aplikasi yang kita miliki saat ini gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, real time monitoring and logging. Itu pasti ada dan harusnya itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan karena real time monitoring and logging ini penting. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika
proses inspeksi, analyzing, kemudian identifikasi dan mitigasi itu bisa kita pantau secara real time atau kapanpun itu gitu. Karena apa? Kita perlu tahu dong, apakah user itu legit atau tidak. Karena bisa aja kemungkinan-kemungkinan seperti false negatif atau false positif itu terjadi. Karena itu salah satu yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan WAF gitu kan. Itu perlu kita ketahui bahwa WAF itu pada dasarnya perlu key aspek seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kelima, mitigation of DDoS attack. Itu salah satu yang penting. Karena apa? Ketika kita menganggap web aplikasi kita itu merupakan suatu web yang kritikal, yang diakses oleh halayak ramai atau halayak umum, artinya kita nggak ingin atau kita sangat-sangat ingin meminimalisir risiko terjadinya downtime terhadap aplikasi kita. Kita nggak mau lah let's say kita punya web aplikasi di bidang layanan gitu kan atau rumah sakit. Kemudian karena ada malicious activity oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, mereka melakukan DDoS attack terhadap web aplikasi kita yang menyebabkan aplikasi kita down gitu kan, offline. Pastinya itu hal yang sangat merugikan kita di sisi bisnis, merugikan kita di sisi layanan kita terhadap customer dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu perhatikan apakah web application ini memiliki key aspek seperti itu atau tidak gitu. Yang keenam, compliance and regulatory requirements. Itu mengenai regulasi yang ada pada WAF itu. WAF itu sesuai nggak nih dengan regulasi kantor kita, dengan kebijakan kantor kita. Misalnya, kantor kita itu finance atau banking. Nah, kita perlu tahu, karena kita akan menghandle sensitive data, let's say mungkin internet banking. Ketika kita memiliki internet banking, artinya itu kritikal, dia juga layanan publik, kita nggak mau itu ada downtime, tapi pasti ada compliance dan regulatory yang perlu kita penuhi gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau kita handle sensitive data, mungkin ada PCI DSS, regulasi yang perlu kita ikuti, atau misalnya di bidang kesehatan, mungkin kita harus mengikuti regulasi HIPAA atau lain sebagainya gitu. Jadi dengan kita menggunakan WAF ini, apakah key aspek tersebut sudah terpenuhi atau belum gitu. Yang ketujuh, user experience optimization tentunya. Kita tentunya sebagai user, entah itu kita orang awam ataupun expert di dunia security dan lain sebagainya, pasti kita ingin bagaimana caranya WAF itu bisa diakses dengan mudah gitu dan bisa dipahami dengan mudah. Nggak mungkin kita klik sana sini, tapi kita harus buka documentation atau guidance gitu kan. Itu pasti menyulitkan lah seperti itu. Nah, yang ke-8 pastinya security improvement. Kita nggak mau bahwa WAF yang kita gunakan itu nggak update atau dia cuman single deployment, selesai deploy, udah kita lepas. Kita nggak mau itu terjadi karena security itu pasti berkembang, begitupun aktor jahatnya gitu. Itu perlu kita perhatikan. Nah, dari situ pasti kita dari key aspek yang kita lihat tadi, pasti kita mengharapkan nih benefit dari penggunaan WAF kita itu sendiri sudah sesuai dengan standar kita gitu. Nah, tujuannya apa misalnya? Benefit kita menggunakan WAF. Kita ada ini nih, kita perlu mencegah serangan-serangan yang akan terjadi. Karena apa? Kita harus tahu bahwa tujuan dasarnya atau tujuan awalnya WAF itu bertujuan untuk memproteksi berbagai macam serangan yang terjadi. Ya seperti SQL injection dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, kita harus tahu apa saja nih pattern-pattern atau vector attack yang sekiranya disupport oleh WAF yang akan kita gunakan.
karena kita ingin memanfaatkan benefit itu, gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian apakah dengan kita menggunakan WAF bisa enhance application security kita? Nah, kalau nggak bisa itu berarti bukan WAF, karena tujuan dari WAF pasti kita ingin mendapatkan benefit seperti itu tadi. Karena nanti WAF akan secara konstan nih memonitor untuk kita dan menganalisa traffic dari web aplikasi itu sendiri. Nah, selain itu, pada dasarnya WAF itu juga akan memiliki threat intelligence, yang mana nantinya mungkin threat intelligence itu berisikan IP database, blacklist atau black hole list, sehingga tanpa kita harus melakukan manual input atau manual blacklist, itu sudah secara otomatis diterapkan oleh WAF yang nantinya kita gunakan gitu. Nah, kita ingin memanfaatkan benefit seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, simplified compliance, seperti yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, bahwa pasti ketika kita selaku pemilik usaha atau pemilik bisnis, kemudian kita mungkin ingin menjalin kerjasama, misalnya let's say kita fintech, kemudian kita ingin menjalin kerjasama, di situ ada hal-hal yang mungkin jadi concern oleh OJK dan lain sebagainya. Apakah layanan kita sudah sesuai dengan compliance yang ada, regulasinya seperti apa? Itu kita perlu tahu seperti itu. Nah, kemudian ada web traffic analysis, di mana nantinya WAF itu akan membaca dari sisi pola, dari sisi user behavior, apakah user itu mengaksesnya seperti apa, bagaimana user itu mengaksesnya, apakah dia akan seberapa lama user itu idle, seberapa lama user itu aktif, di mana saja patch aktifnya itu akan dilakukan monitoring ataupun akan dianalisa oleh WAF bagaimana user behavior itu sendiri gitu. Nah, yang kelima pasti harapan kita cost effective security solution gitu. Jadi kita nggak mau nih, kita perlu implement WAF yang berbeda-beda untuk setiap web aplikasi yang kita miliki. Nah, tapi pastinya ketika kita mengimplementasikan suatu WAF, ada beberapa hal nih yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai kita salah paham bahwa bahkan kita udah ada WAF, nggak ada hal yang perlu kita pertimbangkan, ya kita go aja gitu. Tapi pasti ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, yang pertama apa? Hal yang paling krusial, yang paling penting ketika kita ingin mengimplementasikan WAF, hal yang perlu kita pertimbangkan adalah security atau bagaimana nih kebutuhan security dari web application kita. Nah, bagaimana cara kita mempertimbangkan apakah kita butuh WAF atau tidak gitu kan? Caranya adalah kita melakukan assessment terhadap web cloud kita terlebih dahulu. Nah, jangan sampai, ya mungkin ini sering terjadi juga ya di kebanyakan perusahaan, di mana kita mungkin selaku developer web application dituntut untuk menyelesaikan sesuatu sebelum deadline gitu. Jadi ya nggak, nanti aja tes security-nya, vulnerability assessment-nya nanti aja, yang penting go live gitu. Padahal kita sebenarnya udah cukup awareness nih, mungkin dari sisi developer web application mungkin kita udah aware banget nih. Ini kan kita perlu tes dulu nih aplikasinya, mungkin ada bug-nya atau enggak, ada vulnerability-nya atau enggak. Itu pasti ada bagian itu yang perlu kita jalani. Tapi karena ada tuntutan di mana kita harus go live secara langsung sebelum deadline, akhirnya apa? Kita skip vulnerability assessment itu. Nah, sekarang itu udah terjadi misalnya kan. Let's say itu udah terjadi, kita udah go live without assess vulnerability assessment yang ada di sisi web aplikasi kita, itu udah terjadi. Nah, sekarang tiba-tiba
oh ternyata ada solusinya itu WAF. Nah, kita mau implementasi WAF itu jangan sampai kita langsung implementasi WAF itu ya asal-asalan gitu. Kita pastikan dulu kebutuhan security kita apa. Dengan cara apa? Kita mengakses atau menguji kerentanan-kerentanan yang ada di aplikasi kita, di web aplikasi kita. Nah, sehingga apa? Ketika kita sudah melakukan assessment, vulnerability assessment, kita mengetahui, oh ternyata web aplikasi yang kita develop atau web aplikasi yang kita punya, kita sebagai selaku pemilik usaha atau bisnis, ternyata ini banyak kerentanan-kerentanan yang terjadi, kayak dia ternyata bisa SQL injection, bisa di brute force, bisa di enumeration, bisa di reverse engineering dan lain sebagainya. Oh ternyata banyak ya gitu. Nah, kita bisa memilih solusi yang lebih tepat nih. Untuk WAF ini kita bisa tentukan rule set yang nantinya kita bisa akan pilih gitu. Jadi ketika kita sudah assess vulnerability-nya, kemudian kita sudah tentukan, kita bisa secara komprehensif mengevaluasi potensial-potensial resiko yang pastinya akan terjadi atau nantinya akan terjadi di web aplikasi kita gitu. Nah, dari assessment itu pastinya ada dong salah satu faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, karena ya balik lagi tadi ketika kita mengimplementasi WAF, sebenarnya perlu nggak sih web aplikasi kita itu menggunakan WAF gitu. Kalau misalnya tidak ada faktor seperti tidak ada data yang data informasi atau informasi sensitif yang dihandle, ya buat apa gitu kan. Nah, tapi karena ada sensitif data yang dihandle oleh web aplikasi kita, mungkin seperti e-commerce, m-commerce, dan lain sebagainya, ya artinya di situ ada regulasi yang perlu dipenuhi atau yang perlu diikuti kebijakannya. Sehingga apa? Ancaman-ancaman yang mungkin terjadi itu bisa kita minimalisir resikonya. Gitu. Nah, salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan karena ketika kita ingin menggunakan solusi WAF, pasti kita perlu tahu bahwa kita selaku pemilik usaha, kita perlu tahu solusi security apa saja nih yang sudah ada di perusahaan kita atau di environment kita atau yang akan kita gunakan lagi gitu. Jadi mungkin bukan cuma WAF ya, mungkin saat ini bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan semua sudah punya IDS kayak Snort atau mungkin punya endpoint antivirus, misalnya kayak McAfee dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena kita menggunakan WAF, akhirnya itu tidak efektif, tidak efisien dan lain sebagainya. Akhirnya satu sama lain tidak terintegrasi secara seamless gitu kan. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, akhirnya apa? Itu menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan nih ketika kita ingin menggunakan WAF atau mengimplementasi WAF di environment kita, entah itu di lingkungan usaha kita ataupun di web aplikasi kita. Gitu. Nah, best practice-nya apa untuk mendeploy suatu WAF gitu kan? Nah, yang pertama pastinya sangat-sangat esensial ketika kita memilih WAF solusi itu sesuai nih dengan kebutuhan security kita gitu. WAF yang kita pilih itu perlu secara komprehensif dapat melindungi atau menjaga web aplikasi kita dari berbagai macam serangan. Harapannya pasti seperti itu gitu. Dan itu pastinya nggak hanya terbatas dari beberapa tipe serangan seperti SQL injection, XSS, DDoS dan lain sebagainya. Pasti ada beberapa hal nih yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita butuhkan gitu. Jadi nggak cuman beberapa attack vector ataupun pattern gitu. Nah, itu perlu kita pastikan. Nah, best practice-nya juga untuk dalam dilakukan deploying suatu WAF, saran terbaiknya adalah menggunakan cloud-based WAF. Karena apa? Karena cloud-based WAF itu sudah dipastikan dia bisa secara seamless terintegrasi dengan
layanan kita gitu, layanan existing ataupun yang nantinya akan digunakan. Karena apa? Cloud based WAF tentunya tidak perlu effort untuk install agent, install client, atau tidak perlu effort customize sana sini, tapi dia sudah melakukan real time threat detection serta mitigasi, serta kemampuan mitigasi gitu. Nah, tapi pada intinya dia sudah bisa dipastikan bahwa akan bisa secara seamless terintegrasi dengan layanan atau solusi manapun seperti itu. Itu best practice ketika kita ingin mendeploy suatu WAF. Nah, bagaimana best practice WAF itu gitu? Let's say kita udah assess, kita udah assess, kita udah pilih tipe WAF-nya seperti apa, kita udah mengconsider atau mempertimbangkan kita sudah mempertimbangkan WAF yang akan kita gunakan, kenapa kita perlu WAF gitu kan, metode deployment seperti apa yang kita ingin pilih gitu kan. Tapi apa best practice-nya WAF ini? Nah, best practice-nya pada umumnya ada 3. Update rule set secara berkala. Tadi kan sebelumnya kita udah sempat bahas bahwa pada dasarnya WAF itu pasti ada predefined security rule set. Rule set yang sudah diterapkan oleh masing-masing cloud service provider, termasuk eranya gitu kan, termasuk eranya cloud. Nah, kita perlu memastikan bahwa regular rule set ataupun predefined security rule set yang sudah diterapkan sebelumnya itu memiliki atau mendapati update secara berkala, karena kita nggak mau meskipun dia sudah predefined tapi itu predefined untuk informasi-informasi kerentanan atau kalau di bidang security CVE yang tahun-tahun lalu gitu. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita mau itu terus terupdate. Jadi kita nggak ada nggak ada concern untuk pindah solusi WAF dari produk A ke produk B dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu itu apakah itu bisa atau enggak di WAF yang nantinya akan kita pilih gitu kan. Nah, kemudian juga salah satunya customisasi tadi. Memungkinkan nggak untuk kita mengcustomize rule set itu? Kalau misalnya tidak memungkinkan, artinya kita cuman menggunakan predefined security rule set, itu buat apa? Karena itu artinya itu nggak sesuai dan belum tentu bisa memenuhi kebutuhan kita di sisi security untuk layanan web aplikasi kita gitu kan. Nah, makanya itu salah satu best practice yang ada di WAF. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu monitoring and logging. Nah, seperti yang udah kita bahas juga sebelumnya, bahwa comprehensive log itu memudahkan kita untuk mengetahui proses apa saja atau bagaimana performance suatu WAF gitu. Jadi kita bisa tahu nih, WAF itu menginspect request apa saja, dia analyze-nya seperti apa, output-nya bagaimana, apakah ada mitigasi yang akan dilakukan jika traffic itu terindikasi sebagai malicious traffic, apakah ada pattern attack-nya atau attack vector-nya seperti apa. Oke, kemudian mungkin jenis atau tipe serangannya seperti apa, itu pasti kita ingin tahu gitu. Nah, dari situlah monitoring and logging kita perlukan untuk WAF gitu. Kalau misalnya monitoring and logging itu tidak komprehensif juga percuma. Artinya kita nggak dapat informasi secara clear yang dilakukan oleh WAF itu sendiri. Gitu. Artinya at least kita pun nggak bisa meminimalisir potensi-potensi kebocoran data dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir balancing security and usability gitu. Nah, kita ingin tahu bahwa WAF itu bisa dikonfigur untuk meminimalisir nih false positif dan negatif tadi, gitu kan. Karena kalau itu sering terjadi, itu pasti
effort buat kita selaku pemilik usaha ataupun web application developer gitu. Pasti effort buat kita karena kita jadi bingung. WAF-nya bingung, kita pun jadi bingung ya kan? Karena loh kok tiba-tiba user A legit traffic-nya, legit usernya tiba-tiba diblok. Nah, itu jadinya apa? Jadinya kita harus whitelist dia secara manual dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan juga. Nah, akhirnya apa? Pasti ada challenge atau limitasi yang ada di WAF itu sendiri gitu kan. Nah, challenge dan limitasi ini sesuatu yang sudah pasti nggak bisa kita hindari gitu. Apapun produknya, apapun solusinya, itu pasti ada challenge dan ada limitasinya gitu. Nah, challenge dan limitasi dari WAF itu sendiri adalah yang pertama challenge-nya pasti resiko false positif, informasi-informasi false positif dan false negatif sendiri tadi gitu. Nah, contohnya misalnya kayak false positif di sini bahwa false positif itu terjadi ketika WAF itu salah mengidentifikasi legit traffic gitu. Usernya beneran nggak ada niat jahat, orangnya oke lah, emang tujuannya emang mengakses web aplikasi kita dengan baik gitu. Tiba-tiba legit user itu malah di-block gitu. Akhirnya apa, usernya komplain atau mungkin kontak support, kita di-block dan lain sebagainya, saya tidak bisa akses web aplikasi kamu. Akhirnya apa? Pasti itu mempengaruhi service layanan web kita, mempengaruhi cost kita, apalagi kalau misalnya web aplikasi kita berhubungan dengan penjualan ya. Kemudian juga itu effort kita sebagai mungkin developer web application-nya dan lain sebagainya, itu pasti jadi jelek lah kelihatannya. Atau misalnya false negatif. Jadi WAF itu gagal nih untuk mendeteksi bahwa ini tuh sebenarnya malicious traffic. Ini trafficnya aneh nih, patternnya anomali. Kemungkinan besar dia ini adalah serangan yang sangat-sangat memungkinkan untuk lewat gitu. Nah, akhirnya dilolosin begitu aja gitu kan, karena informasi yang dia dapat, si WAF ini ya gagal untuk mendeteksi itu. Nah, jadinya akhirnya apa? Akhirnya kita kebobolan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu pasti aja ada aja gitu kejadian kayak gitu. Nah, makanya kita perlu tahu juga bagaimana WAF itu bekerja gitu kan. Terus tipe WAF yang nantinya kita pilih seperti apa. Karena WAF itu sendiri dia sebenarnya resource intensive. Jadi let's say misalnya kita pilih tipe WAF yang host based WAF. Host based WAF itu kita perlu install agent atau install client. Misalnya Sentinel-One ada produk, salah satu solusi atau produk. Ini bukan mendiskreditkan salah satu produk, tapi ada salah satu produk yang dia cukup resource intensif, mungkin dari sisi CPU. Nah, karena CPU-nya itu let's say misalnya ada beberapa web aplikasi, kemudian karena WAF itu bekerja dengan banyak yang dia monitor, banyak yang dia filter, akhirnya dia resource intensif, CPU-nya melonjak, si agent tersebut CPU-nya melonjak, akhirnya apa, menimbulkan web aplikasi itu down karena CPU itu sendiri sudah habis oleh host based agent WAF tadi gitu kan. Nah, kita nggak mau itu terjadi, makanya biasanya isu-isu seperti itu akan timbul di kemudian hari nih, ketika sudah banyaknya rule set, sudah banyaknya policy yang kompleks lah ya, yang sudah kompleks, yang sudah kita terapkan untuk web aplikasi kita agar si host based WAF agent ini bisa mengamankan web aplikasi kita. Jadi bukan alih-alih downtime karena serangan, tapi malah downtime karena resource kita sudah habis gitu. Nah, itu
Itu salah satu challenge dan limitasinya. Nah, eranya cloud itu sendiri kita punya dua solusi. Solusinya ada berupa cloud based WAF. Cloud based WAF itu masuk ke cloud model software as a service, itu yang pertama. Yang kedua itu dedicated WAF. Nah, dedicated WAF ini nanti dia akan berupa virtual appliance, di mana virtual appliance itu akan kita deploy berupa VM. Tapi keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Kita bisa memanage WAF itu. Kita sebagai selaku pemilik usaha atau pemilik bisnis, atau ya kita sebagai security engineer, kita bisa mengelola, memanage, memonitoring ataupun memaintain WAF itu dedicated untuk environment perusahaan kita, tanpa kita mungkin menggunakan cloud based WAF gitu. Nah, tapi pastinya dari situ ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dari dua solusi WAF yang eranya cloud tawarkan, nah, pada dasarnya memiliki keuntungan yang 11-12 sama gitu. Jadi kenapa kita harus pilih eranya cloud WAF gitu kan? Kenapa harus eranya cloud WAF? Oke, let's say solusi yang ditawarkan eranya cloud WAF ada dua solusi. Kita bisa dedicated WAF-nya, itu bisa kita manage ataupun kita maintain atau kita configure dedicated buat kita untuk environment kita. Kita nggak perlu khawatir bahwa mungkin nanti layanan itu perlu diupdate dan lain sebagainya, tapi kita bisa fokus dengan apa yang ada di environment kita. Nah, tapi tidak perlu khawatir bahwa karena pada dasarnya solusi yang ditawarkan sama, sesuai dengan gambar, setiap ada malicious bot ataupun hacker yang nantinya ingin mengakses origin server atau web application kita ini, dan itu dideteksi merupakan malicious traffic ataupun attack traffic berdasarkan pattern yang ada. Nah, dari beberapa fitur yang solusi yang akhirnya cloud tawarkan ini, itu sudah meliputi WAF, API protection, bot control, DDoS protection, kemudian juga ada malicious IP yang nantinya itu akan berdasarkan database dari threat intelligence. Nah, itu akan akan terupdate secara berkala. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih, gitu. Kemudian juga ada kemampuan untuk SSL offloading, jadi kita tanpa repot-repot. Mungkin kalau misalnya kita implement SSL langsung dari dari server web aplikasi kita perlu restart service web service-nya, akhirnya ya mungkin downtime sekitar 1-3 menit. Tapi dengan kita menggunakan SSL offloading, mungkin tinggal klik-klik itu sudah selesai gitu. Nah, di sini di slide ini sedikit gambaran bahwa dengan kita menggunakan dedicated WAF yang sudah salah satu solusi yang Arena Cloud tawarkan, kita bisa ada banyak hal yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa melakukan load balancing, kita bisa melakukan manajemen IP SIDS, jadi kita bisa mencegah dan mendeteksi segala macam intrusi yang mengarah ke sistem kita. Nah, nantinya itu pasti akan ada backend atau farm ya, istilahnya farm yang perlu kita jaga. Gitu. Jadi dedicated WAF ini ada dua protokol yang akan nantinya bisa dia manage. Tidak hanya terfokuskan di sisi layer 7 ataupun application layer saja, tapi ada di L4 XNAT dan layer 7-nya gitu. Nah, skalanya pun lebih luas karena dia bisa melakukan GSLB ataupun DSLB, yang artinya dia bisa nih melakukan data link, load balancing ataupun
global service load balancing. Jadi artinya ketika kita memiliki mungkin DNS atau service DNS di beberapa region, mungkin kita bisa manage itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Kemudian juga ada RBL atau black hole list dan lain sebagainya. Nah, kurang lebihnya dashboardnya bisa kita lihat di sisi sebelah kanan. Nah, pada intinya dedicated WAF ini akan menawarkan advanced threat protection dan scalabilitas untuk memastikan nih akses yang mengarah ke cloud application kita itu sudah sesuai dan terproteksi dengan baik. Nah, walau begitu kita tetap bisa melakukan mungkin fitur-fitur SSL offloading untuk mengenhance attack di sisi surface web aplikasi kita gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit zoom. Nah, key point dari dedicated WAF kita yang Eranya Cloud tawarkan itu ada beberapa hal seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ada intrusion prevention and detection system. Itu tujuannya bukan hanya sekedar WAF, tapi ketika ada anomali-anomali traffic itu bisa dicegah sebelum hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan terjadi gitu. Jadi intinya kita bisa meminimalisir resiko-resiko serangan lah. Entah itu dia dari luar ke web aplikasi kita ataupun mungkin dari server kita keluar gitu. Karena pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, misalnya kayak server kita ternyata sebenarnya sudah terbreach ya, sudah kebobolan, akhirnya hackernya mungkin dia tanamkan bot dan lain sebagainya, akhirnya terjadi isu flooding dari dalam keluar. Nah, akhirnya kita memerlukan beberapa fitur seperti intrusion prevention and detection system, kemudian juga black hole list. Nah, kemudian bisa nggak kita nih melakukan blacklist di sisi lokal ataupun remote IP gitu. Karena kita perlu memastikan bahwa ya hal-hal yang mungkin terjadi seperti tadi itu bisa kita minimalisir gitu kan. Nah, salah satu yang menarik di dedicated WAF yang Eranya Cloud tawarkan tentunya WAF yang ada memiliki memiliki 400 rule set lebih gitu. Jadi kita ya kalau misalnya kita mau customize juga bisa gitu. Tapi dengan menggunakan predefined rule set pun sebenarnya kita harusnya sudah merasa cukup aman gitu. Kita sudah cukup pede bahwa kita harusnya bisa meminimalisir resiko serangan itu terjadi ke web aplikasi kita gitu. Dan juga sudah ada nih 200 preloaded lebih protection list gitu. Itu untuk dedicated WAF. Nah, untuk siapa sih WAF itu ditujukan gitu kan? Nah, itu ditujukan untuk seluruh bisnis unit yang ada pastinya atau divisi yang ada, entah dia infrastructure and operation team, karena dengan kita menggunakan WAF, infrastructure dan operation team itu bisa lebih aware, lebih cepat mendeteksinya, kemudian juga kita mungkin lebih bisa memilih fitur mana yang lebih tepat untuk server yang nantinya akan kita ingin proteksi dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk application and security teams dan resilience engineering teams. Karena apa? Dedicated WAF itu dia punya beberapa macam fitur seperti mungkin advanced L7 proxy feature ataupun layer 4 load balancing gitu. Nah, load balancing itu sendiri nantinya juga akan memiliki beberapa algoritma yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan web aplikasi kita seperti itu. Nah, yang kedua, web application and API protection. Salah satu solusi WAF yang Eranya Cloud tawarkan berupa SaaS based atau cloud based. Nah, WAAP atau Web Application and API Protection ini pada dasarnya merupakan WAF cloud based, tapi dia sudah di enhance. Jadi dia bukan hanya fokus terhadap
bagaimana caranya untuk mempertahankan atau menjaga atau meminimalisir resiko serangan yang terjadi pada web aplikasi kita, tapi dia juga sudah meliputi API protection nih. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya memiliki API yang berkaitan dengan billing atau mungkin berkaitan dengan API gateway sehingga nanti mungkin ada integrasi ke A, B, C, D, E, N, E gitu kan. Nah, dengan menggunakan solusi cloud base atau SaaS base WAF yang sudah ditawarkan eranya, bapak-bapak nggak perlu khawatir, wah apakah ini bisa digunakan untuk meminimalisir API attacks atau tidak seperti itu. Nah, key service-nya apa untuk web application and API protection ini? Pastinya tentunya yang harapan kita bisa melindungi API kita. Karena ada beberapa hal mungkin entah itu API yang digunakan untuk mentransfer informasi mengenai user ataupun ya yang sempat kita sampaikan tadi bahwa mungkin aja rekan-rekan semua memiliki API yang berkaitan dengan gateway, billing dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu apakah itu support atau enggak. Nah, di eranya Cloud WAAP itu sudah support dan sudah mengikuti standar menggunakan OWASP Top 10 API Security gitu. Nah, itu yang pertama. Dia sudah support untuk API protection, WAF, DDoS-nya itu entah dari sisi L3, layer 3, layer 4 ataupun layer 7 ini merunut dari OSI layer ya. Jadi bukan cuma network ataupun transport, tapi dia juga bisa mencegah serangan DDoS dari sisi application layer. Nah, kemudian WAF, bot control itu yang mungkin sempat kita singgung tadi, bahwa ada saja kemungkinan-kemungkinan bahwa mungkin kalau misalnya kita punya web aplikasi yang memiliki proses redeem atau let's say flash sale gitu kan, nanti malicious user ini atau user yang mencurigakan ini mungkin memasang bot untuk mengecek atau meredeem voucher dengan cepat. Nah, itu bisa kita cegah dari sini. Nah, kemudian juga ada malicious IP. Nah, malicious IP ini pastinya kita harapannya adalah threat intelligence yang nantinya berisikan block threat IP berdasarkan database yang ada itu terupdate secara berkala karena nggak mungkin dong meskipun WAF itu pada dasarnya dia akan memonitor dan melakukan logging terhadap berbagai macam web request, tapi kita ujung-ujungnya kita harus melakukan manual blacklist itu pasti sia-sia gitu. Nah, tapi pasti yang salah satunya perlu kita perhatikan bahwa malicious IP ini adalah informasi IP yang mencurigakan berdasarkan threat intelligence database gitu. Jadi kalau misalnya emang di database itu ya kan nggak semua orang itu pasti akan menggunakan akses yang sama ya ketika ingin melakukan malicious activity ataupun akan mengirimkan traffic yang mencurigakan atau akan melakukan pattern-pattern yang mencurigakan. Nah, itu pastinya tentunya nggak akan menggunakan IP yang sama, tapi at least di situ kita sudah memiliki database bahwa oh oke, source IP untuk 45.3, 45 sekian sekian dan sekian itu sudah terkategorize bahwa IP tersebut malicious gitu. Nah, itu sudah tercatat di database kita. Itu. Dan salah satunya yang terakhir adalah SSL offloading. Nah, pasti ini komponen yang penting lah ya, penting dan cukup menarik untuk ada di WAF seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan eranya cloud WAP ini atau Web Application and API Protection ini? Karena ada proses API schema validation di situ,
kemudian prosesi untuk memonitoring dan memonitoring itu secara real time, dan respon sistematiknya juga sangat-sangat komprehensif. Kemudian research and response-nya terhadap kerentanan-kerentanan yang terbaru terjadi itu cukup up to date. Kemudian kita bisa melakukan optimizing terhadap security policy, high quality database, dan pastinya harapan kita ketika kita ingin menggunakan cloud based WAF atau SaaS based WAF, kita ingin ada yang memonitoring, ada yang bisa, ada tim yang mampu atau dapat membantu kita untuk memonitoring layanan itu gitu, 24/7 seperti itu. Nah, salah satunya yang paling menarik dengan kita menggunakan cloud based WAF atau eranya cloud web application and API protection ini, kita sebagai selaku pemilik usaha atau pemilik bisnis atau misalnya web application developer, kita cuma membutuhkan 3 step untuk melakukan implementasi eranya cloud WAF ini, atau untuk mengintegrasikan web aplikasi kita dengan WAF. Kita tinggal apply service-nya, mungkin dengan menghubungi tim sales, kita apply service-nya, kemudian kita register protection subject-nya, let's say misalnya web aplikasi kita domainnya misalnya oke.com gitu kan, IP-nya sekian. Nah, kita minta ini untuk diproteksi, nanti dibantu oleh teman-teman operation untuk melakukan initial setup. Nanti dari sisi kita selaku pemilik bisnis ataupun pemilik usaha atau sebagai developer web aplikasi tersebut, kita tinggal merubah record dari DNS kita ke arah WAF itu tadi gitu. Jadi nanti karena posisinya nanti cloud based WAF itu akan berada di tengah untuk memproteksi user dan origin server atau web application. Nah, nanti user itu akan mengakses FKDN kita misalnya oke.com, tapi di WAF itu dia akan diarahkan atau disinem atau dibuat alias ke arah WAF, sehingga nanti WAF akan mengarahkan lagi, akan meredirect traffic itu berupa IP ke arah origin server gitu. Nah, itu yang sangat menarik gitu dibandingkan kita mungkin menggunakan network based WAF atau host based agent WAF gitu. Itu rasanya kurang komprehensif lah gitu. Nah, ini mungkin saya ada sedikit demo terkait cloud based WAF. Saya izin stop share dulu. Sebentar. Ini saya akan share screen kembali. Oke. Ya, di sini sebelumnya saya sudah siapkan sedikit environment ya, karena ketika kita ingin mengimplementasikan cloud based WAF, pastinya kita perlu bersinergi dengan teman-teman operation. Nah, di sini kita udah siapkan demonya. Sebelumnya saya sudah siapkan di sini domainnya dumdum.eranya.works, di mana dumdum ini sebelumnya merupakan web testing untuk belajar kerentanan.
Nah, sebelumnya kita tambahkan di sini, coba kita pilih setting. Nah, kurang lebih untuk cloud-based WAF nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa informasi yang menarik seperti di overview. Kita ada fitur untuk IP control, bot control, country. Ini masih di bagian, kalau misalnya teman-teman perhatikan tadi kita sempat bahas granular access control agar lebih robust security kita. Kemudian ada excluded URL itu untuk memilih apa saja nih yang sekiranya perlu kita skip lah dalam proses monitoring ataupun identify gitu. Kemudian ada DDoS, ada SSL ataupun redirection. Nah, di sini karena sudah apa namanya sudah kita implementasikan, jadi nggak perlu repot. Tapi kita bisa coba beberapa fitur di sini yang cukup menarik ya. Oke, nah di sini mungkin teman-teman bisa perhatikan bahwa ada origin web server, IP address, name. Di sini ada 2 IP address. Nah, ini web server port, ini HTTP. HTTP ini backend. Jadi di posisinya di web aplikasi web aplikasi dummy yang kita buat ini, itu dia menggunakan port customized portnya itu 1337, bukan port 80 atau port default pada umumnya. Tapi dia tetap karena di sini saya udah aktifkan, kita sudah aktifkan free SSL. Itu misalnya mungkin teman-teman mau tes gitu kan. Nah, kita udah implementasikan free SSL, di mana free SSL ini nantinya akan berfungsi sebagai SSL offloading. WAF ini akan berfungsi sebagai SSL offloading, jadi tanpa perlu repot-repot untuk mengakses server, kemudian kita mengimplementasikan atau memasang SSL-nya. Jadi kita bisa dengan lebih mudah, hanya mungkin teman-teman punya SSL yang berbayar ya atau yang legit. Nah, teman-teman bisa pilih custom SSL, input CRT-nya, CA-nya, kemudian private key-nya. Nah, itu juga nggak masalah. Jadi ada salah satu kemudahan lah yang ditawarkan dari Web Application and API Protection cloud-based eranya cloud ini. Nah, balik lagi. Nah, pada dasarnya di sini saya coba implement. Jadi ada 2 web application security, sifatnya front end ya, pastinya front end. Nah, dia 2 server yang berbeda atau 2 VM yang berbeda karena dia memiliki 2 IP yang berbeda. Nah, tapi di sini tujuannya agar bisa melakukan round robin ya, round robin agar web aplikasi kita itu tidak mengalami downtime hanya karena mungkin ya, let's say ada beberapa malicious activity yang sekiranya menyebabkan web aplikasi kita itu mengalami down seperti DDoS gitu. Nah, tujuannya apa? Dengan kita menggunakan beberapa IP dan kita membuatnya sebagai load balancing, pada standarnya, karena ini berfokus pada layer 7, jadi dia load balancing algorithms-nya itu default itu round robin. Jadi kalau tidak berdasarkan concurrent ataupun transaction atau connectivity yang ada di tiap server gitu, tapi lebih ke round robin timeout server lah. Jadi misalnya kalau 44186 ini mati, dia baru pindah ke 217. Kalau 217 mati, baru dia pindah ke 186. Gitu. Nanti kita coba di demonya. Nah, berbeda dengan dedicated WAF yang sempat kita bahas tadi. Kalau dedicated WAF itu karena dia sudah support layer 4, artinya kita bisa lebih spesifik menentukan load balancing algorithms yang kita pilih. Gitu. Let's say misalnya biasanya pada umumnya load balancing algorithms itu ada round robin, ada wait, ada cookies. Nah, itu kita bisa pilih. Tujuannya apa? Mungkin kita ingin meminimalisir nih resiko terjadinya downtime karena
resource intensive tadi gitu. Ketika banyaknya user yang mengakses, akhirnya downtime, nah itu kita nggak mau terjadi kan. Nah, akhirnya kita membutuhkan load balancing. Nah, kalau di dedicated WAF itu kita bisa pilih berapa concurrent usernya, kemudian load balancing algorithms yang ingin gunakan apa, yang comply atau compatible dan cocok sesuai dengan kebutuhan web aplikasi kita seperti apa, itu bisa kita pilih di situ. Nah, tapi di sini view-nya pada dasarnya kalau di sisi layer 7 dia hanya bisa menentukan kalau 186 itu down baru pindah ke 217 gitu. Nah, di sini ada bypass mode yang mana artinya mungkin di satu sisi kita sedang ada proses patching atau enhancement di web aplikasi kita. Jadi kita mungkin nggak mau nih karena aktivitas yang kita lakukan ternyata menimbulkan informasi-informasi false positif kayak tadi gitu. Legit user tapi malah kena blok. Nah, kita nggak mau kan. Nah, mungkin kita karena prosesnya itu sedang patching atau enhancement atau fixing dari web aplikasi kita, akhirnya kita bisa bypass mode. Nah, bypass mode itu dia konsepnya itu transparent. Jadi ketika traffic dari user A ingin mengakses web aplikasi kita, dia itu akan tetap dimonitor tapi tidak difilter gitu. Akan tetap dimonitor tapi tidak difilter. Jadi setiap traffic entah itu malicious ataupun normal traffic itu akan tetap sampai ke origin web server kita. Itu makanya ketika kita ingin menggunakan bypass mode itu perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai bypass mode ini tidak kita matikan seperti itu. Nah, ini DNS setting. Jadi ketika proses implementasi WAF, ketika kita ingin memilih Web Application and API Protection Cloud Based eranya cloud ini, nah ketika kita apply service, kemudian kita register DNS atau web application yang ingin kita protect, nah yang kita informasikan itu adalah record ya kan, FQDN ataupun subdomain serta IP-nya, serta IP dari web aplikasi kita gitu kan. Nah, ketika itu terjadi nanti support dari eranya cloud akan membantu untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya. Nanti mereka akan menginformasikan nih ke kita gitu. Kita akan dapat informasi, tolong ubah record saat ini ya kan, yang tadinya mungkin dumdum ini dumdum.eranya.works memiliki IP 44186 let's say ya. Nah, kemudian karena sudah dikonfigurasi oleh teman-teman eranya cloud, mereka ingin meminta kita untuk merubah record kita menjadi CNAME. Type DNS record kita menjadi CNAME agar diarahkan CNAME-nya ke cloud based WAF ini gitu. Nah, jadi nanti prosesnya ya tadi flow dasarnya ketika user mengakses dumdum.eranya.works atau real subdomain kita, pada dasarnya itu memiliki CNAME gitu. Di CNAME ke arah cloud based WAF tadi. Nah, dari cloud based WAF, karena cloud based WAF itu nantinya akan membaca origin web server berdasarkan IP, nanti dia baru memforward traffic yang dia terima ke origin web server, yaitu misalnya 44186. Nah, itu makanya ketika kita melakukan proses implementasi WAF untuk cloud based WAF ini lebih menarik karena ada ada beberapa flow di situ. Gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir bahwa dengan banyaknya flow yang terjadi, apakah itu nantinya akan mempengaruhi performance dari web aplikasi kita? Tidak, tentunya tidak. Gitu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini IP control-nya. Jadi kita bisa memilih atau kita bisa melakukan manual blacklist ataupun whitelist. Gitu. Ini berdasarkan manual. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan threat intelligence database yang mana itu sudah meliputi bot
malicious bot ataupun malicious IP. Nah, itu kita bisa tinggal hidupkan saja di sini malicious IP block. Tapi kalau kita, oh ini khawatirnya ya seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menggunakan ISP atau ya mobile data lah ya, mobile data kita pastinya kita nggak tahu itu sudah IP-nya sudah kotor atau belum gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah, Mas Septo, ini kan karena masih panjang, ini tapi ada beberapa yang nanya nih teman-teman. Jadi oh, kita boleh sambil tanya jawab nggak sih? boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ade Budiman dari Smesco. Izin bertanya, untuk penggunaan WAF ini apakah bisa untuk web existing yang di on-prem dan juga di lokasi lain? Sebentar saya sambil lihat juga ya pertanyaan Saya forward ya ke Mas biar Setia. biar tetap sesuai konteks nih. Yes, nih sebentar aku DM. Nah, itu dia. Oke. Oke, izin bertanya untuk penggunaan WAF ini. Ya, pastinya bisa, Pak. Pastinya bisa. Karena ini cloud based WAF ya. Misalnya Pak Ade itu menggunakan cloud based WAF. Either Pak Ade itu WAF ini ditujukan untuk web existing, untuk melindungi web existing, ataupun web baru apalagi, itu no issue. Entah itu di on-prem, entah itu on cloud, ataupun di menggunakan layanan eranya cloud, itu no issue gitu. Kenapa karena seperti yang sudah sempat saya jelaskan sebelumnya, bahwa flow ini di manage oleh WAF gitu. Ketika Pak Ade memilih atau menggunakan layanan WAAP, Web Application and API Protection, yang Pak Ade perlu lakukan hanyalah menginformasikan subdomain dan record dari subdomain yang akan diproteksi tadi gitu. Jadi nggak perlu Pak Ade khawatir, oh ini web existing takutnya nggak bisa kita proteksi menggunakan web, either menggunakan solusi yang ditawarkan eranya cloud ataupun tidak gitu. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa dengan menggunakan eranya cloud web, Pak Ade nggak perlu khawatir, meskipun itu web existing itu tetap bisa kita implementasikan WAF seperti itu. Nah, kalau masih belum puas mungkin bisa ditambahkan pertanyaannya, Pak Ade. Oke, itu tadi Pak Ade. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi bisa dituliskan. Oh, Nah, diperlukan diperlukan merubah name server juga nggak katanya? tidak perlu. Jadi yang perlu diubah itu hanya e-record-nya saja. Hanya e-record dan subdomainnya. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya sometimes ada beberapa, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya mungkin menggunakan atau web aplikasi yang bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya gunakan itu bukannya menggunakan subdomain tapi menggunakan domain. Tapi itu tidak diperlukan untuk merubah name server. Paling yang perlu dirubah adalah e-record dan IP address-nya saja. E-record dan subdomainnya. Jadi nanti akan perlu diarahkan ke sinem dan IP-nya apa. Itu aja. Jadi uh, nggak perlu merubah name servernya lagi. Gitu. Itu bisa kita pastikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Ade. Oke, ini ada pertanyaan banyak sekali dari another Pak Ade dari ICS. Sembari saya coba demo juga ya. Iya, betul. Aku sebutin pertanyaan satu-satu karena ini pertanyaannya ada 7 nih, Mas Septo Ah, ya. Dan ini kayaknya bisa sambil demo karena ada beberapa pertanyaan yang kayaknya teknis gitu. Nah, ini ada pertanyaan, boleh boleh tahu eranya cloud menggunakan cloud apa? Kita punya cloud sendiri, Pak Ade dari CS by the way. Jadi server kita sudah ada sendiri. Kita punya data center di Indonesia ada 2 di DCI dan di Elitery gitu. Jadi cloudnya kita punya sendiri gitu.
Kemudian itu tadi pertanyaan pertama, dan pertanyaan keduanya, nah ini Mas Septo nih harus jawab nih. Bagaimana solusinya untuk membatasi atau melimitasi traffic yang masuk yang kadang menyebabkan website kita jadi down karena dibanjiri traffic based on layer 7. Gimana solusinya untuk membatasi atau limit traffic yang masuk yang kadang menyebabkan website kita jadi down karena dibanjiri? Oke, yang pertama sekali ya, Pak Ade, yang perlu kita pastikan bahwa ini kan saya pribadi saya belum tahu nih environment Pak Ade seperti apa, tapi yang perlu kita pastikan dan saya tanyakan adalah apakah ada network monitoring di environment-nya Pak Ade? Karena network monitoring itu kita belum tentu bisa memastikan bahwa flooding itu terjadi kan di sisi layer 7. Itu pertanyaan dari saya mungkin ya Pak Ade. Itu yang pertama. Bisa saja bentar, bagaimana solusi untuk membatasi atau limit traffic yang masuk yang kadang menyebabkan Oh, ini mungkin konteksnya lebih ini ya, lebih ke websitenya itu jadi lemot ya Pak De ya. Solusinya untuk membatasi, benar nggak ya? Ah, Ya, betul. jadi kayaknya ini kayak misalnya mungkin ya, misalnya misalnya kayak lagi ada kayak Ya, apa oke. Harbolnas atau apa itu kan kebanyakan nih yang mau akses tuh gimana sih melimitasinya kalau based on layer 7 itu gitu. Rate limit katanya tuh semacam untuk rate limit dijawab sama Pak Ade tuh. Ya, oke, betul Mas. Syarat rate limit. Nah, itu bisa aja kita menggunakan beberapa fungsi yang ada di mungkin web service yang Pak digunakan di website saat ini ya. Mungkin either menggunakan engine X dan lain sebagainya, itu bisa kita buat rate limitnya. Nah, rate limit itu karena balik lagi, kalau misalnya yang nantinya Pak digunakan itu berupa dedicated WAF, dedicated WAF itu kita bisa nih spread beberapa connection yang seharusnya bisa dilayani oleh web aplikasi tersebut. Atau jika memang dari sisi web service Pak Ade itu tidak memungkinkan untuk hal itu dilakukan, mungkin either limit traffic, karena kita perlu tahu juga seberapa besar patch yang nantinya akan di-load oleh user gitu, dan bagaimana website Pak Ade itu bekerja. Karena let's say misalnya websitenya Pak Ade itu Java based lah. Artinya itu kan di sisi kliennya. Kalau misalnya di sisi klien artinya semua informasi itu sudah ada di sisi klien. Nanti ketika ada proses-proses seperti post dan lain sebagainya, request method post dan lain sebagainya, itu baru di-handle di sisi server. Nah, tapi kalau untuk melimitasi traffic itu bisa dari engine X. Nah, tapi saran saya, either Pak Ade melimitasi traffic, mungkin yang bisa kita lakukan melakukan scaling terhadap website aplikasinya, karena saya nggak bisa juga memberikan input atau opini bahwa ini solusinya lebih tepat, karena kita belum tahu websitenya Pak Ade seperti apa gitu kan, takutnya nanti jadi miss gitu, tidak memberikan solusi yang baik. Tapi saran saya mungkin hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah untuk scaling web application-nya atau website-nya. Either itu auto scale ataupun menambah node lain gitu. Nah, jika memang limitasi traffic itu masih ada, baru kita coba tambahkan proxy. Nah, proxy itu nanti kita bisa melakukan rate limiting nih. Berapa connection yang nantinya bisa masuk, atau mungkin bisa kita gunakan bisa kita kompres file-file berupa mungkin seperti image dan lain sebagainya, atau bisa kita pakai CDN mungkin gitu. Jadi either si user ini langsung menembak ke web aplikasinya Pak Ade, jadi user mengakses dulu nih ke CDN gitu. Itu beberapa solusi yang
bisa saya pikirkan, tapi saya tidak menjamin itu bisa sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya Pak Ade. Karena itu cukup cukup luas dan kita perlu assessment dulu gitu, nggak bisa kita berikan jawaban pastinya. Webnya untuk Oke. oke, web media itu best choice itu ini berarti kan di luar konteks bagaimana caranya memproteksi ya mungkin. Best choice itu karena web media mungkin dalam bayangan saya konteksnya banyak informasi-informasi, artikel-artikel, kemudian banyak image-image yang nantinya akan di-show atau di-load di sisi website. Yang salah satu workaround yang terfikirkan mungkin menggunakan CDN Pak Ade. Gitu, karena mungkin di artikel itu akan tetap ada kan harusnya gitu. Misalnya ini dalam bayangan saya. Seperti itu Pak Ade. Ada concern atau ada tanggapan balik mungkin? Oke, ini sembari saya Iya, sambil dilanjutin Mas, karena waktu kita tuh cukup terbatas ya, tinggal 2 menit lagi sebenarnya. Nah, aku mau sambil share juga ke teman-teman di Zoom meeting ini untuk pengisi feedback form. Sebentar, nanti linknya akan ada di kolom chat. Oke, sebentar. Oke Mas, bisa dilanjut demonya. Pak Ade, nanti kita bahas lagi Pak. Oke. Oke. Nah, posisinya di sini sebentar. Nah, di sini ada dua IP yang merujuk ke dua VM yang berbeda. Tapi konten websitenya itu sama di IP 44186 dan 45217. Mungkin bisa kita cek dulu. Sorry. Gambar saya hilang ya. Oke. Oke, ini contoh websitenya lah ya. Website ini mungkin cuman hanya sekedar untuk dummy ya, testing kita di sesi webinar kita kali ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita inspect, sorry, mungkin di sini kita inspect. Nah, di sini ada informasi, ini pastinya bukan IP yang seharusnya ada di sini. Ini 44186, 45217, tapi di sini 163 yang mana ini merupakan IP dari WAF itu sendiri. Dia request header-nya apa. Nah, di sini itu semuanya sebenarnya terlihat ya. Jadi kita bisa lihat remote address-nya apa. Kemudian ada informasi lain. Saya ingin tunjukkan, nah user agent di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau ketika kita mengakses itu informasi-informasi kita itu di forward untuk diarahkan ke origin web server. Misalnya di sini Mozilla, Macintosh dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Makanya itu kita bisa melakukan granular access control. Jadi bukan hanya memblocking dari sisi IP, tapi juga bisa berupa user agent ataupun lokasi geografis kita. Nah, kurang lebih ini webnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan mungkin pertama logs-nya dulu, karena ini udah sempat kita tes sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa serangan, malicious activity atau pattern attack vector. Beberapa attack vector yang dilakukan oleh IP address 45217, country-nya Indonesia.
mengarah ke URL ini, lab SSTI basic. Nah, responsnya detected gitu karena kita belum menerapkan apa-apa di sini. Nah, jenis attack-nya itu cross-site scripting atau XSS. Kalau misalnya kita lihat apa sih yang dideteksi oleh WAP ini? Nah, yang bisa kita lihat bahwa website name damdam.eranya.works itu ada serangan cross-site scripting dari IP address 45217. Nah, negaranya Indonesia mengarah ke URL ini, berarti dumdum.eranya.works/lab/ssti dan sebagainya ini. Nah, ini terjadi di tanggal sekian, respon code-nya 200, artinya ini successful. Nah, berdasarkan raw data itu seperti ini. Client real IP 45217, real port. Nah, ini informasinya udah kita dapatkan semuanya. Oh, user agent-nya sekian, sekian, sekian. Cookie-nya apa. Nah, request-nya bagaimana? Ini request-nya. Oke, nah responnya apa? Nah, kenapa ini alasannya apa ini bisa dideteksi sebagai cross-site scripting gitu? Karena ada informasi ini yang dikirimkan oleh si penyerang ke arah origin web server kita. Nah, string has been prohibited by security policy. Jadi string ini sudah dilarang oleh security policy yang sudah kita implementasikan. Nah, ini biasanya bersinggungan dengan predefined security rule sets gitu. Nah, ini contoh loggingnya. Contoh logging dan monitoringnya. Nah, di sini biasanya kita juga bisa nih kita bisa pilih range waktunya. Oh, saya mau tahu apakah ada kejadian di tanggal sekian ke sekian itu ada proses apa sih yang terjadi. Nah, itu kita bisa tahu seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke dashboard. Nah, let's say kita ingin ini ya, kita coba. Oke, ini IP-nya 45217. Oke, nah, kita langsung aja blok berdasarkan logs yang sudah ada. Kita blok, yes. Sesimpel itu. Jadi kita bisa blok cuman perlu satu kali. Nanti dia akan memblokir semua log yang sudah ada ataupun yang nantinya akan berjalan. Oke, kita balik lagi ke setting, di control. Nah, di sini sudah tertambahkan 45217. Jadi kita nggak perlu dua kali nih. Walaupun kita sudah melakukan blocking di sisi log, itu akan secara otomatis masuk ke IP control yang berupa manual lah ya, manual blacklist yang kita lakukan. Oke. Nah, di sini ketika kita coba call .r.works, dia nggak akan bisa akses gitu. Dia nggak akan bisa akses. Tapi ketika kita whitelist lagi, kita cek di logs, dia sudah terunblock. Nah, ini ada beberapa waktu, ada jeda beberapa waktu sekitar 1-3 menit biasanya. Oke, bentar. Oke, nah dia sudah bisa diakses lagi ketika kita unblock. Nah, itu salah satu fitur manual blacklist ya berdasarkan IP control. Nah, di sini coba kita untuk memastikan bahwa ini web yang benar-benar kita ingin tuju ya. Ini IP-nya sekian, ke port ini, hostnya ini, respon code-nya mana dia? Nah, ini dia, respon code-nya 200. Jadi yang tadinya karena kita blokir dia nggak bisa akses, setelah kita unblock dia bisa diakses kembali. Nah, terus mungkin salah satu fitur yang bisa kita cek
selain daripada IP control ini buat akses kontrol, di mana pastinya ya seperti yang sempat kita bahas sebelumnya bahwa ada block ke bots, ya gitu kan. Bots yang sudah jelas-jelas blacklisted berdasarkan threat intelligence yang ada. Nah, di sini kita bisa pilih bot-bot. Nah, bot-bot itu pada umumnya yaitu tadi entah itu dia dibuat untuk SEO, entah itu dia dibuat untuk redeem voucher atau ya intinya disesuaikan oleh si malicious user dengan tujuan untuk mengurangi performance dari web aplikasi kita seperti itu. Nah, kita juga bisa set blacklist berdasarkan lokasi geografis. Nah, either itu defaultnya block IP by country ataupun allow IP by country. Misalnya kita akan mengizinkan semua negara kecuali negara apa? Misalnya ini nggak ada ini ya, nggak ada tujuan mendiskreditkan negara apapun ya, disclaimer. Nah, ini agak susah juga ngetesnya. Oke, nah kurang lebihnya seperti itu sih demo-demo yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi kali ya Mbak Nisa untuk Ini sorry, ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak Mas, cuma waktu kita tuh udah habis banget. Kita udah kelewat 10 menit by the way. Jadi nanti buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa email ke marketing@eranyacloud.com. Nanti akan kita forward ke Mas Septo untuk dibantu jawab. Gitu ya Mas Oke, Septo boleh, ya. boleh, Oke, boleh. that would be better ya. Nah, terus tadi untuk pertanyaan terbaik, tadi karena tadi pertanyaannya menarik sekali dari Pak Ade Budiman dari mana tadi? Dari Smesco. Dan Pak Ade dari ICS, nanti dua Pak Ade karena sama-sama Pak Ade Oh iya, bisa mengisi ya, bisa mengisi feedback form datanya untuk nanti kita kirimkan hadiah berupa voucher e-wallet GoPay atau OVO senilai Rp50.000. Oke, kalau gitu Mas Septo, thank you banget hari ini sudah sudah memberikan informasi dan knowledge baru nih untuk kita semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa kita ada feedback form yang diisi supaya bisa mendapatkan free e-certificate gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama, lebih kurangnya saya dan tim dari Eranya Cloud mengucapkan terima kasih dan maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di Eranya Talks berikutnya. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih. Terima kasih semuanya.